jangan pernah menunjukkan video-video tragis dari korban penculikan anak ya kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, karena itu sangat-sangat berpengaruh terhadap mental dan psikologi anak ya. Hai, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Hetty ya, dalam channel Hetty Heriberta pastinya. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi booming saat ini ya, sesuatu yang lagi viral di Indonesia, yakni tentang informasi kasus penculikan anak ya yang sedang beredar saat ini. Teman-teman, maraknya informasi tentang kasus penculikan anak terutama di Indonesia membuat kita merasa khawatir ya, rasa cemas ya. Dan saya berpikir itu wajar. Hadirnya informasi ini tentunya menuntut kita untuk lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati apa? Yang pertama, hati-hati agar yang ditakutkan tidak terjadi. Yang kedua, hati-hati dalam menanggapi informasi ya. Saat ini saya lebih tertarik membahas tentang hati-hati yang kedua ya. Hati-hati dalam menanggapi informasi. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena teman-teman, di tengah banjirnya informasi akan kasus penculikan anak di Indonesia saat ini, menjadi sulit bagi kita untuk menentukan mana informasi yang benar dan mana yang hoax ya. Ada beberapa hoax yang telah beredar di media sosial akhir-akhir ini. Ada yang berupa foto, beredarnya foto-foto ya, yang diberi keterangan bahwa itu yang diberi keterangan lengkap bahwa kita perlu berhati-hati karena foto-foto itu adalah para pelaku dari korban penculikan ya. Namun setelah ditelusuri ternyata teman-teman foto itu adalah foto yang sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, dan mereka adalah pelaku-pelaku dalam kasus yang berbeda ya, dan mereka sebenarnya sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Artinya bukan pelaku penculikan anak ya. Selain itu, selain foto yang beredar di media sosial itu, ada juga berupa potongan video ya yang diedit di media sosial, di story WhatsApp, ada yang dari TikTok ya, di mana orang-orang itu pelaku penyebar hoax mengedit video yang berbeda, diberikan keterangan seolah-olah itu adalah kasus penculikan anak ya. Salah satu contoh kemarin itu satu video yakni ada sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten TTS ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video itu sebenarnya kasus tentang dimana seorang ibu mengikat anak angkatnya di rumah ya ketika dia turun kebun, dengan alasan karena anak itu memang dia masih berusia 2 tahun, dia punya kebiasaan memainkan kotorannya sendiri, jadi ibunya berniat untuk mengikat anak itu ketika dia turun kebun. Lalu tindakan tersebut diketahui oleh warga setempat sehingga mereka menggerebek rumahnya dan membuat video. Nah, dari video itu teman-teman, orang mengedit video itu sebagai kasus penculikan anak, padahal sebenarnya tidak. Ada lagi nih teman-teman ya, yang hoax berupa wacana yang dibuat secara sadar di media sosial Facebook ya. Beberapa minggu yang lalu saya sempat buka Facebook, ada sebuah akun yang memberikan keterangan, dia menjelaskan bahwa terjadi penculikan anak, mulai dari pelaku tersebut memberikan permen pada anak ya di tengah jalan ya. Saya sempat membaca postingan itu ya. Ketika ditelusuri beberapa hari kemudian saya melihat, oh ternyata itu hoax ya, karena si pelaku tersebut berujung klarifikasi bahwa sebenarnya cerita itu hanya rekayasa, cerita itu tidak berdasarkan fakta. Ya, dari beberapa kasus penyebaran hoax ini, jadi kita sebagai penikmat informasi harus lebih jeli, lebih kritis dalam menanggapi informasi yang sedang beredar. Jadi jangan sampai kita mengambil tindakan untuk meneruskan informasi kepada orang lain ya, tanpa kita mengetahui kebenaran dari sebuah informasi ya. Jadi jangan menyebarkan sebuah informasi kepada pihak lain sebelum kita tahu kebenaran dari sebuah informasi yang kita baca.
Teman-teman, tujuan saya membuat video ini sebetulnya hanya ingin sharing atau berbagi tips ya, agar kita tuh lebih bijak, lebih kritis dalam menanggapi informasi, agar tidak mengalami kecemasan berlebihan sehingga kita mengambil sebuah tindakan fatal ya. Seperti salah satu kasus, beberapa kasus ya yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin teman-teman juga sudah tahu di mana terjadi kasus salah penangkapan orang ya. Salah penangkapan orang yang terduga sebagai penculik anak ya. Padahal sebenarnya tidak ya. Dalam kasus tersebut ya, seperti yang teman-teman tahu, ada yang main hakim sendiri ya, tanpa menelusuri siapa orang ini, bagaimana ceritanya, orang langsung mengambil tindakan kekerasan fisik ya, seperti yang ada dalam video yang beredar ya. Salah satu contohnya itu yang di Papua yang berujung membakar terduga pelaku penculikan. Ternyata akhirnya ketika ditelusuri, beliau bukan pelaku penculikan. Nah, sangat disayangkan teman-teman ya. Itulah pentingnya untuk bersikap bijak dalam menangkap informasi. Lalu beberapa hari terakhir di kota saya tinggal ya, yakni di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu terjadi salah penangkapan juga teman-teman ya. Salah penangkapan sebagai terduga pelaku penculikan anak ya. Jadi dalam ceritanya ini ada salah satu gadis yang mengajak seorang anak kecil untuk bermain ya, mengajak bercerita. Tapi karena memang ibu dari sang anak itu merasa curiga dengan gadis tersebut, dia berpikir bahwa beliau adalah pelaku penculikan anak ya. Dan untungnya sang ibu tidak langsung mengambil tindakan kekerasan ya, tidak mengarahkan orang untuk mengambil tindakan kekerasan kepada korbannya. Dia memilih untuk melaporkan gadis ini kepada pihak yang berwenang, yakni kepolisian ya. Setelah ditelusuri, ternyata gadis ini bukan pelaku penculikan anak. Namun berita itu sudah beredar kemana-mana ya. Itu sangat disayangkan sekali, sangat merugikan nama baik dari si korban, si gadis tadi ya. Setelah ditelusuri, ternyata gadis itu adalah gadis baik-baik. Maksud saya di sini adalah gadis yang tidak seperti yang orang lain pikirkan. Itu teman-teman ya, dari beberapa kasus salah penangkapan orang itu, saya kira sudah menjadi pelajaran yang cukup untuk kita bersikap kritis dan bijak dalam mengambil tindakan. Sebetulnya hal yang bisa kita lakukan saat ini sebagai orang dewasa ya, sebagai seorang kakak, cukup menjadi penenang bagi anak-anak ya, atau menjadi penenang bagi adik-adik kita dengan memberikan nasihat, memberikan pengertian yang baik, memberikan nasihat yang bisa diterima ya, tanpa harus menakut-nakuti anak-anak, mengancam anak-anak ya, tidak perlu saya berpikir ya. Dan jangan pernah menunjukkan video-video tragis dari korban penculikan anak ya kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, karena itu sangat-sangat berpengaruh terhadap mental dan psikologi anak ya. Jadi tetap waspada, hati-hati, dan jangan lupa untuk selalu kritis menanggapi informasi. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton.